Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu dengan Ibu dalam bidang studi geografi. Ya, Ibu bernama Rosmawati, Bu Guru Saragi. Kita akan bertemu dalam pelajaran geografi. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sipispis. Ya, SMA kita tercinta. Kita akan mulai pembelajaran daring. Walau dalam pembelajaran daring tetap semangat, ya. Kita belum pernah ada tatap muka, tapi biarlah pertemuan kita dalam bentuk jaringan atau pertemuan secara online bisa juga membuat kita boleh semakin semangat untuk boleh menggali ilmu dan terus menggali. Baik, pertemuan pertama kita ini di bab 1 kelas 10 itu membahas mengenai pengetahuan dasar geografi. Ya, jadi masih pengetahuan dasar saja. Pengetahuan dasar geografi, yang pertama sekali nanti kita akan melihat pengertian geografi. Apa itu geografi? Ya, secara etimologi, secara asal kata, geografi berasal dari dua suku kata, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi, graphein artinya lukisan. Jadi geografi itu menggambarkan, melukiskan, menjelaskan tentang bumi, tentang seluruh fenomena-fenomena, tentang seluruh gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi. Itu yang dikaji dalam geografi, ya. Jadi secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Berikut ada beberapa gambar contoh fenomena di permukaan bumi. Ini contoh fenomena kependudukan, ya, kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan. Ya. Lalu ini ada contoh fenomena persebaran fauna, ya. Ini contoh faunanya, ya. Ya, lalu yang berikutnya fenomena iklim. Ya. Ada fenomena iklim. Ini merupakan kajian dalam geografi, ya. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, ini ada definisi geografi. Geografi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Ya, ada beberapa definisi geografi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun secara sederhana, kalau kita bisa tahu, kalau kita bisa menyimpulkan, geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluruh gejala-gejala di permukaan bumi, ya, seluruh gejala-gejala yang ada di permukaan bumi dengan cara pandang keruangan, ya. Nah, yang berikutnya itu mengenai objek studi geografi. Apa yang menjadi objek studi geografi? Kita paham ya, semua objek, ya. Apa itu objek? Ya, itu dulu kita pahami. Ibu kasih contoh. Ini apa? Topi, ya. Objek topi, ya. Topi sebagai objek. Ini juga objek. Apa ini? Handphone, ya. Jadi dalam geografi itu, apa yang menjadi objek, apa yang menjadi fokus dalam belajar geografi, ya. Nah, yang menjadi fokus, yang menjadi objek studi, yang menjadi objek yang menjadi fokus dalam mempelajari geografi itu yaitu objek material dan objek formal. Ya, Ibu ulangi. Yang berikutnya kita belajar objek studi geografi. Objek studi geografi, tadi Ibu sudah berikan gambaran. Apa itu objek? Objek itu fokus, ya. Jadi dalam belajar geografi, apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi pembahasan, yang menjadi pusat perhatian dari geografi itu, ya. Ada yang pertama yang dikenal dengan objek material. Objek material itu adalah seluruh material
yang menjadi pembahasan, yang menjadi sorotan geografi, ya. Jadi yang pertama ada objek material geografi itu litosfer, ya. Jadi geografi itu fokus kepada lapisan batuan. Litosfer itu adalah lapisan batuan. Itu satu yang pertama yang menjadi objek material geografi. Yang kedua, objek material geografi itu adalah atmosfer. Jadi geografi itu akan mempelajari nanti materi atmosfer atau lapisan udara, ya. Lalu yang ketiga, geografi itu juga akan mempelajari materi hidrosfer, ya. Yang keempat, ini juga akan menjadi objek material geografi, yaitu biosfer, ya, kehidupan flora dan fauna. Itu juga materialnya geografi. Lalu yang berikutnya, yang kelima, itu objek material antroposfer, yaitu manusianya, ya. Itulah yang menjadi objek material geografi. Lalu yang kedua, ada yang dikenal dengan objek formal. Objek formal itu adalah bagaimana cara pandang geografi itu terhadap objek materialnya. Cara pandangnya, cara menjelaskannya, cara menguraikannya tentang objek material tadi, itulah yang disebut dengan objek formal. Ya, bagaimana caranya? Pasti melakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, yang pertama, cara pandangnya itu dengan melakukan pendekatan ke ruangan. Ini salah satu contohnya. Ya, ini adalah satu wilayah yang dikenal dengan ruang, ya. Nah, jadi geografi itu menjelaskan materialnya ini, materi apa yang di dalam? Ada biosfer, khususnya yang tumbuhan, ya. Ini tumbuhan. Nah, wilayah ini bisa dijelaskan dengan pendekatan ke ruangan, ya. Jadi objek formal yang pertama dengan pendekatan ke ruangan mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada satu ruang tertentu, ya. Jadi ruang tertentu dengan pendekatan ke ruangan, ya. Yang kedua, geografi itu mengkaji objek materialnya itu yang disebut tadi dengan objek formal dengan pendekatan ke lingkungan, ya. Bagaimana pendekatan ke lingkungan itu? Geografi itu melihat, mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya, ya. Itu objek formal yang kedua. Lalu yang berikutnya, objek formal yang ketiga dilakukan dengan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan maksudnya bagaimana? Geografi itu mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah. Jadi dilihat perbedaan persamaan di suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Itulah objek formal dengan 3 pendekatan tadi, ya. Jadi objek ada 2, objek material dan objek formal. Objek formal tadi adalah cara pandang, cara geografi menjelaskan tentang objek material dengan melakukan pendekatan. Yang pertama pendekatan ke ruangan, yang kedua pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga pendekatan kewilayahan. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi itu tidak terlepas dari objek material geografi, ya. Jadi ruang lingkup geografi itu mencakup fenomena permukaan bumi yang terdiri atas gejala alam dan gejala manusia, ya. Gejala-gejala ini menganalisis hubungan dan interaksi dalam ruang muka bumi, ya. Jadi ada seorang ahli yang menyebutkan, ya, bahwa ruang lingkup geografi itu meliputi 3 hal, ya. Ahli tersebut bernama Ruth Murphy.
Ruth Murphy mengatakan ada 3 ruang lingkup geografi. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Dan yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Ya. Untuk mempelajari ketiga ruang lingkup ini, menjelaskan ketiga ruang lingkup ini didukung oleh beberapa cabang ilmu geografi. Beberapa cabang ilmu pendukung geografi, ada geografi fisik, ada geografi manusia, ada geografi teknis, dan geografi regional. Ya, geografi fisik antara lain ada geologi, geo dan logos. Ya, ini mempelajari tentang lapisan-lapisan permukaan bumi. Lalu ada klimatologi, climate, ya, berasal dari climate, ya, iklim, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Hidrologi, perairan, ya. Lalu biogeografi, mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Itu biogeografi. Ini ilmu pendukung geografi, khususnya geografi fisik. Lalu yang kedua, geografi manusia. Geografi manusia salah satunya adalah geografi kependudukan yang sering dikenal dengan demografi, ya. Lalu yang berikutnya ada geografi ekonomi, ya. Itu untuk geografi manusia. Lalu yang berikutnya ada geografi teknik. Geografi teknik, cabang ilmunya ada indraja atau penginderaan jauh. Yang kedua ada SIG, sistem informasi geografi. Lalu cabang yang berikutnya adalah geografi regional. Ini beberapa cabang ilmu yang mendukung dalam mempelajari geografi, ya. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak, ya. Kalau disebutkan konsep berarti itu adalah pola, tapi polanya itu abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Polanya abstrak, tapi gejalanya nyata. Jadi konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi. Konsep lokasi ini berbicara mengenai tempat, ya, tempat, mengacu kepada kedudukan suatu objek. Ya, yang pertama konsep lokasi mengacu kepada kedudukannya, di mana objek tersebut berada, ya. Yang kedua adalah konsep jarak, ya. Konsep jarak ini berbicara mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda. Itu jarak. Nah, jarak ini nanti ada yang dikenal dengan jarak absolut dan jarak relatif. Jadi kalau ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat Anda tinggal, ini sudah berbicara mengenai jarak relatifnya. Ya, bisa saja jarak mutlak antara daerah A dan B, ya, sama-sama 3 km dengan jarak daerah A dan C. Tapi waktu tempuh dari daerah A ke daerah B dibandingkan dengan waktu tempuh daerah A ke daerah C berbeda. Ya, karena waktu tempuhnya berbeda, nah jarak relatifnya berbeda. Jaraknya berbeda, tapi bagian jarak yang relatif. Jarak mutlaknya tadi sama-sama 3 km, tapi waktu tempuh untuk kedua wilayah itu berbeda. Itulah yang disebut dengan jarak, ya, jarak relatif, ya. Jadi jarak itu adalah ruang yang terdapat di antara dua objek, ya. Di antara dua objek. Kalau ini tadi Ibu katakan salah satu objek, jarak di antara handphone dan kotak kacamata ini, itulah yang disebut jarak, ruang yang ada di antaranya ini. Jarak, ya, kita paham jarak. Nah, jarak ada dua tadi, jarak relatif dan